Tim SAR cari 2 korban tenggelam. Tradisi berburu ayam, cara warga Gorontalo sambut Ramadan. Umat Katolik ikuti misa Rabu Abu. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Devis Pinontoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Tim SAR gabungan melakukan pencarian 2 dari 5 korban kapal KLM Nur Ainun Balkis yang dilaporkan tenggelam pada 14 Februari di perairan Selat Makassar. Dengan menggunakan KM SAR Baladewa, tim SAR gabungan menyusuri perairan Donggala, tepatnya di Selat Makassar, pada operasi pencarian hari ketiga. Sebelumnya 3 korban telah ditemukan selamat, sementara 2 korban lainnya masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Palu Muhammad Rizal bilang, pencarian terkendala dengan gelombang tinggi serta luasnya lautan Selat Makassar. Pada proses pencarian, tim SAR melibatkan unsur TNI dan Polri dibantu nelayan setempat. Pada tanggal 14 Februari mengalami tenggelam sekitar pukul 2 dini hari dengan terdapat 5 orang person on board, dan saat ini telah ditemukan 3 orang korban dalam keadaan selamat dan masih dilaksanakan pencarian sebanyak 2 orang korban atas nama Gusman dan atas nama Adam. Hari ini operasi SAR hari ketiga dilaksanakan oleh tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan Polairut yang melaksanakan pencarian di Selat Makassar. Operasi SAR akan dilaksanakan selama 7 hari ke depan, dan kita berharap bersama bahwa 2 orang korban yang dalam pencarian saat ini bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Pencarian kali ini diperluas pada 509 nautical mile dan track spacing 1 nautical mile. Aldrin Talara, Kompas TV Donggala, Sulawesi Tengah. Saudara, hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda Sulawesi Utara Senin siang membuat puluhan rumah di Kepulauan Talise, Kabupaten Minahasa Utara terendam banjir. Inilah video amatir warga yang menunjukkan banjir di Desa Wawunian, Kepulauan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Hujan dengan intensitas lebat yang melanda pada hari Senin sore hingga petang ini membuat puluhan rumah warga terendam banjir sekitar 1 meter. Barang-barang milik warga tidak sempat diselamatkan akibat air dengan cepat masuk ke rumah warga. Warga terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarga lainnya yang aman dari banjir sambil menunggu air surut. Kejadian itu sekitar jam 3 sore sampai jam 5, sekitar 20 rumah yang terdampak banjir di Desa Wawunian. Ketinggian air waktu itu sekitar 1 meteran lebih lah. Harapan kami dari masyarakat meminta kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Provinsi Sulawesi Utara supaya memperhatikan desa kami. Hingga Selasa sore banjir telah surut, namun warga pesisir di Talise masih khawatir dengan ancaman banjir rob atau air pasang laut akibat angin kencang dan hujan yang masih terjadi. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, puluhan warga Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara menggelar aksi demo di pusat kota Mobagu. Dalam aksinya, massa menghadang mobil plat merah dan dijadikan panggung orasi menuntut pembentukan Provinsi Bolaang Mongondo Raya. Dengan membawa poster dan spanduk, puluhan warga Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara menggelar aksi di pusat kota Mobagu. Dalam aksi tersebut, massa menghadang kendaraan plat merah yang melintas dan dijadikan panggung orasi. Secara bergantian, para orator menyampaikan aspirasinya menuntut percepatan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondo Raya.
Mengantisipasi terjadinya aksi pembakaran ban bekas, aparat kepolisian yang berjaga menyita ban bekas yang telah disiapkan massa. Massa mendesak Prabowo Subianto untuk mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru dan meminta Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Komaling memperjuangkan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondo Raya. Tadi kami sengaja menghadang mobil plat merah untuk dijadikan panggung agar kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan juga pemerintah Provinsi Pusat bisa mendengar aspirasi dari kami. Masih tuntutan yang sama, yaitu meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencabut moratorium dan meminta kepada Gubernur Sulawesi Utara Bapak YSK untuk bisa bersama-sama dengan rakyat Bolaang Mongondo Raya berjuang untuk mewujudkan Provinsi Bolaang Mongondo Raya. Aksi unjuk rasa ini mengakibatkan arus lalu lintas mengalami kemacetan. Polisi terpaksa melakukan rekayasa arus untuk mengurai kemacetan. Usai aksi, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke rumah masing-masing. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, saudara, jelang bulan puasa, harga bumbu dapur di pasar tradisional Kota Manado mulai mengalami kenaikan. Lonjakan harga lebih dari 50%. Sehari sebelum memasuki bulan puasa, harga cabai rawit di pasar tradisional Bersati Kota Manado mengalami kenaikan harga. Harga cabai rawit melonjak dari harga normal Rp40.000 menjadi Rp65.000. Kenaikan tersebut mulai terjadi sejak seminggu terakhir. Pedagang menyebut kenaikan harga itu dikarenakan minimnya stok yang masuk ke pasar. Yang naik ini Rica. So, cabai merah. jadi berapa sekarang? Kalau Rica ada 5. Dari Iya, 1 kilo. baru kalau ini 30. Ini Rica naik, tomat naik, lebong turun. Rica berapa jadi berapa? Hah? Rica harga dari Sekarang 65 eceran. eceran. 65. Siapa harga naik, Om? Ya tergantung dari petani, penampung. Tergantung bahan masuk kemari. Kalau banyak murah. Kalau sedikit, biasa masuk anak motor, 1 otonya cukup lagi. Paling cuma 10 karung masuk kemari. Kalau dia banyak, murah. Kenaikan harga cabai diakui para pedagang juga mengakibatkan penurunan penjualan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tradisi berburu ayam cara warga Gorontalo sambut Ramadan akan kami hadirkan usai jedah berikut. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Perayaan Tahun Baru Imlek di Wihara Karuna Dipa tahun ini berlangsung khidmat dan penuh sukacita. Ratusan umat Tionghoa datang untuk melaksanakan sembahyang dan mengikuti rangkaian ibadah serta doa bersama. Suasana semakin terasa istimewa karena perayaan Imlek kali ini bertepatan dengan masyarakat Muslim yang tengah menyambut bulan suci Ramadan. Momen ini dinilai menjadi simbol kuatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Tengah. Tokoh Tionghoa Sulawesi Tengah Wijaya Chandra bilang perayaan Imlek tahun ini sangat harmonis. Menurutnya bertepatan dengan umat Muslim yang menyambut Ramadan menjadi gambaran nyata bahwa masyarakat di daerah ini mampu hidup berdampingan secara damai. Tahun Imlek tahun ini adalah masuki tahun dengan Sio Kuda Api. Tentunya makna yang menjadi makna nasional untuk Imlek tahun ini adalah harmonisasi, ya, harmonisasi antar semua etnis dan budaya. Dan kebetulan hari ini kita merayakan Imlek dan juga bersamaan dengan para sahabat yang memasuki bulan suci Ramadan. Puasa adalah sebuah awal harmonisasi yang sangat indah antar umat. Tentunya kami berterima kasih silaturahmi selama ini antar umat beragama cukup baik di Kota Palu, dan semoga dengan kondisi yang ada kita bisa lebih baik lagi. Nah, itulah tema harmonisasi Imlek 2577 Kongsili. Wijaya menegaskan harmonisasi seperti ini sangat baik untuk terus dijaga demi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia berharap semangat toleransi dan saling menghormati antar umat beragama di Sulawesi Tengah terus terpelihara dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Perayaan Imlek di Wihara Karuna Dipa tidak hanya menjadi momen religius, namun juga ajang mempererat silaturahmi antara warga lintas agama. Semangat kebersamaan yang terbangun diharapkan mampu menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif menjelang Ramadan. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Sementara itu, saudara, di momen Tahun Baru Imlek, Gubernur Sulawesi Utara bersama Forkopi Rumah Dinas Wali Kota Manado, Andre Angou, dan Ketua Kadin Jemi Asiku, Selasa siang. Di perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongsili, safari Imlek pertama Gubernur Julius Silvanus bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Sulawesi Utara, yakni ke Rumah Dinas Wali Kota Manado Andre Angou di Kelurahan Bumi Beringin Manado. Gubernur disambut wali kota dan keluarganya dengan suasana Imlek yang penuh keakraban. Suasana khas Imlek menghiasi Rumah Dinas Wali Kota dengan dominan ornamen berwarna merah dan kuning keemasan. Gubernur mengungkapkan perayaan Imlek bukan hanya menjadi momen spesial bagi masyarakat Tionghoa, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan di Provinsi Sulawesi Utara. Tahun yang tidak usah kongsi faksai, memang kita harus kerja keras hari ini. Ya. Kalau kita santai-santai, ya tidak pernah tercapai. Nah, pemerintah bersama pengusaha pasti akan sinergi. Pengusaha tidak bisa jalan sendiri karena ada kebijakan di pemerintah. Pemerintah juga tidak bisa sendiri karena harus ada pengusaha. Ini katakanlah pribadi, keluarga dan pemerintah provinsi mengusahakan fungsi Facai 2577. Ya. Yang saya baca tadi 2577. Tahun Kuda Api, semoga ini juga menjadi berkah buat Pak James keluarga dan tentunya kepada kita semua yang hadir sekarang ini yang mendengarkan sambutan saya. Usai ke kediaman Wali Kota Manado, Gubernur melanjutkan safari Imlek di rumah Ketua Kadin Jemi Asiku. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur berharap para pengusaha di Sulawesi Utara bisa berjalan bersama-sama dengan pemerintah daerah, membantu program-program yang pro rakyat agar ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara bisa bergerak positif dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lainnya, menyambut bulan suci Ramadan. Gorontalo menghadirkan konsep menu buka puasa bertajuk Makanan Nusantara. Khas Gorontalo disiapkan untuk memanjakan tamu yang ingin berbuka. Dalam rangka menyambut Ramadan 1447 Hijriah, Amaris Hotel Gorontalo menghadirkan konsep berbeda untuk menu berbuka puasa tahun ini. Mengusung tema Makanan Nusantara, hotel yang berada di pusat kota Gorontalo menyajikan aneka kuliner tradisional khas daerah, diantaranya milu siram, poki-poki atau terong santan, serta menu khas lainnya yang menggugah selera. Tak hanya menghadirkan cita rasa autentik, pihak hotel juga memastikan harga paket buka puasa tetap terjangkau bagi masyarakat. Konsep ini diharapkan dapat menjadi pilihan bagi warga yang ingin menikmati suasana berbuka puasa yang nyaman dengan sajian khas daerah. Untuk menu buka puasa di Amaris Hotel Gorontalo, kita mengusung tema makanan Nusantara. Jadi setiap harinya itu berbeda. Dari hari Senin sampai hari Minggu itu ada perbedaan menu masing-masing. Jadi totalan untuk menunya itu kita semuanya Nusantara. Untuk khasnya itu kita ambil jadi karena Nusantara sendiri, jadi kita ambil dari Gorontalo seperti makanan khas Gorontalo, misalnya ada milo siram, terus ada poki-poki santan, nah, yang sekarang itu lagi disajikan di Halal Bil Halal. Gitu. Ada juga beberapa makanan Nusantara seperti bakso, terus ada jajanan pasar, terus ada beberapa kolak, sajian Ramadan untuk takjil, terus kita juga ada setiap harinya nanti ada kebab juga gitu. Selain memperkenalkan menu Ramadan, manajemen Hotel Amaris Gorontalo bersama jajaran karyawan turut menggelar kegiatan Halal Bihalal sebagai bentuk mempererat silaturahmi sekaligus menyambut bulan suci.
Diharapkan konsep makanan Nusantara ini dapat menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus memperkuat kecintaan terhadap kuliner lokal Gorontalo di momen Ramadan tahun ini. Agus Tiar, Kompas TV, Gorontalo. Sementara di Kota Mobagu menyambut bulan suci Ramadan, warga di Kelurahan Matali, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Kota Mobagu menggelar tradisi Mongimbalukon bulan di Masjid Al-Muklisin setempat. Mongimbalukon bulan adalah wujud rasa syukur umat sekaligus persiapan spiritual sebelum masuk bulan suci Ramadan. Tradisi Mongimbalu Kon Bulan atau menyambut bulan merupakan tradisi turun-temurun yang digelar di setiap tahun oleh warga di Kota Mobagu. Di Kelurahan Matali, tradisi ini dipusatkan di Masjid Al-Musilin usai sholat Isya berjamaah dan diikuti oleh masyarakat setempat dengan penuh hikmat. Selain dilaksanakan secara bersama-sama di masjid, tradisi ini juga kerap digelar secara sederhana di rumah-rumah warga. Dalam prosesi tersebut, warga memanjatkan doa arwah untuk mengenang dan mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Doa bersama ini juga menjadi momentum untuk mengingatkan kematian, mempererat silaturahmi, serta memohon doa agar selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan diberikan kesehatan dan kelancaran. Kegiatan pada malam hari ini adalah kegiatan pembacaan doa arwah menyambut bulan Ramadan yang pada dasarnya ibadah ini bukanlah sesuatu yang wajib atau ditetapkan secara syariat, tapi ini merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan kami di Masjid Al-Muklisin dalam rangka 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mengingat kematian. Yang kedua, bagaimana mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyambut bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Jadi kebiasaan ini secara kebiasaan dilaksanakan adanya zikir dan doa bersama, dan biasanya dilaksanakan secara umum maupun secara khusus. Dan kita di Masjid Al-Muklisin ini dilaksanakan secara umum. Tradisi Mongimbalu Kon Bulan telah menjadi bagian kearifan lokal yang terus dijaga masyarakat Mongondo di Kota Mobagu dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Usai doa bersama, warga saling bersalam-salaman sebagai simbol saling memaafkan, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dalam suasana keakraban. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, memasuki bulan suci Ramadan, warga Jawa Tondano di Kabupaten Minahasa menggelar tradisi Pungguan, sebuah tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sejak pagi hari, warga Jawa Tondano Kabupaten Minahasa mulai melakukan bersih-bersih dan nyekar di makam sanak keluarganya. Aksi ini merupakan bagian dari tradisi Pungguan yang biasanya dilakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Menurut para warga, tradisi ini merupakan bagian penting dalam memaknai bulan puasa, sekaligus menjadi momentum menjalin silaturahmi. Menjadi tradisi di Jaton ini bahwa setiap menghadapi bulan suci Ramadan sehari sebelumnya itu masyarakat berduyun-duyun datang ke kuburan untuk membersihkan para leluhurnya sambil membawakan doa untuk doa arwah, sekaligus memohon keselamatan agar supaya dalam pelaksanaan ibadah puasa itu mendapat lebih banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain ziarah, silaturahmi, karena pada momen ini rata-rata yang turun ke Jawa pasti pulang. Dan ketemunya ya di bulan ini kayak begini. Kayak anak yang dari Jakarta ketemu di sini. Itu rata-rata pasti ketemu di bulan ini. Usai berziarah ke makam keluarga, warga Jaton akan melanjutkan rangkaian tradisi Pungguan dengan melantunkan zikir goiba di makam Kiai Mojo sebagai leluhur warga Jaton. Dalam zikir goiba, warga meminta perlindungan agar bulan puasa bisa berjalan dengan baik. Setiap memasuki bulan Ramadan diadakan acara Pungguan. Yang disebut Pungguan itu adalah, dan sebelum memasuki itu ada amal ibadah, yaitu melaksanakan zikir golibah yang ditinggalkan oleh Mbah Kiai Mojo. Tujuan dari
zikir kolibah ini adalah untuk menjaga terutama keselamatan masyarakat, khususnya masyarakat Islam yang ada di Kelurahan Kampung Jawa dan pada umumnya di Kabupaten Minahasa. Tradisi ini menjadi penanda kelestarian akan iman dan budaya warga Islam di Jawa Tondano. Singli Manderes, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, warga Gorontalo memiliki tradisi unik yang terus dijaga hingga kini. Salah satunya adalah berburu ayam kampung untuk dijadikan santapan sahur pertama. Tradisi ini pun membuat lapak pedagang ayam di Pasar Andalas, Kota Gorontalo, ramai pembeli. Seperti yang terlihat di Pasar Andalas, Kota Gorontalo, pedagang ayam kampung tampak berjejer rapi di sepanjang area pasar. Sejak pagi, warga mulai berdatangan untuk mencari ayam terbaik yang akan diolah menjadi hidangan spesial saat sahur pertama di bulan Ramadan. Harga ayam kampung dijual bervariasi, tergantung ukuran dan bobotnya. Untuk ukuran kecil hingga sedang, pedagang mematok harga mulai dari Rp75.000 hingga Rp150.000 per ekor. Sementara ayam super dijual dengan harga sekitar Rp70.000 hingga Rp75.000 per ekor. Meningkatnya permintaan menjelang Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Momen seperti ini membuat omset pedagang meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Yang ada 81, ada yang 90, ada yang 150. Itu ayam kampung? Ayam kampung. Kalau dia ayam yang ini? Kalau ayam super dia 75, 70. Siapa ayam kampung mahal? Kalau ayam kampung dia tidak rasa kan? Ya beda rasa dia. Biasanya orang mencari ayam untuk apa itu? Ya sahur. Persiapan sahur. Orang cari ayam kampung paling banyak. Paling banyak. Harga dari harga berapa sampai harga berapa yang mahal? Dia paling harga itu 150 dia. Ya? Jadi ayam untuk apa nantinya? Buat sahur. Buat sahur ya. So kebiasaan itu untuk sahur. Iya. Ayam tadi ini berapa ya? Cuma 1. Harganya bagaimana? Lumayan sih, murah. Murah atau mahal? Ya murah lah. Untuk ayam kampung ibu ya? Iya. Jadi untuk sahur harus sebentar. Sudah tradisi itu sejak awal Ramadan pakai ini ya? Ayam. Tidak juga, bagi yang suka. Untuk harganya sendiri bagaimana? Ini sekarang kecil itu 75. Iya, mahal atau murah? Ya, bisa dijangkau. Bagi masyarakat Gorontalo, menyajikan ayam kampung di sahur pertama bukan sekedar soal makanan, tetapi juga simbol kebersamaan dan rasa syukur menyambut bulan penuh berkah. Tradisi ini pun terus dilestarikan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari kearifan lokal yang memperkaya suasana Ramadan di Gorontalo. Agustiar Syafruddin, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, informasi umat Katolik Santo Ignatius di Manado ikut misa Rabu-Abu akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah bersubsidi guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok. Hanya dengan Rp95.000, warga bisa mendapatkan 7 komoditas pangan. Pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Pemkab Bone Bolango diserbu warga. Hanya dengan Rp95.000, warga bisa mendapatkan 7 komoditas pangan. Komoditas pangan yang disiapkan berupa beras, telur, minyak goreng, bawang merah, cabai, serta gula pasir dan daging ayam. Pasar murah ini sengaja digelar untuk menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi daerah menjelang Ramadan. Panitia sendiri menyediakan kurang lebih 1.000 kupon, dan untuk mendapatkan kupon, masyarakat cukup membawa kartu identitas kependudukan atau KTP. Hari ini kami menyediakan ada 10 paket. 10 paket yang terdiri dari beras, gula, bawang merah, cabai dengan ikan, ayam. Nah, total keseluruhan itu kalau kita hitungkan besaran subsidi yang kita lakukan kurang lebih 65%. Warga menyambut positif pasar murah yang dilaksanakan.
Warga mengaku sangat terbantu lantaran harga yang dinilai sangat murah dibandingkan dengan harga pasaran. Pemerintah provinsi bahwa pasar murah ini sangat membantu masyarakat yang ada di kompleks rumah sakit ini, Pak. Dan sangat membantu. Dan kami berusaha untuk ke pemerintah provinsi maupun kabupaten, insya Allah di bulan suci Ramadan akan diadakan lagi pasar murah, dan ini merupakan salah satu membantu masyarakat. Silakan. Ada belanja, ada telur, ada minyak kelapa, terus ada bawang, merica, gula pasir dengan beras. Harganya sendiri gimana? Apa di pasaran atau bagaimana? Sangat beda sekali. Jangan lupa maksudnya membantu untuk masyarakat kan, apalagi ini semua Ramadan toh, jadi harga lumayan, sangat murah. Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan pasar murah seperti ini akan digelar berkelanjutan selama bulan Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Pemerintah provinsi berharap pasar murah bersubsidi ini dapat meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan jelang Ramadan. Agustiar Syafrudin, Kompas TV Bone Bolango, Gorontalo. Berita lainnya, Bank Indonesia Sulawesi Utara meluncurkan program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi tahun 2026. Melalui program ini, Bank Indonesia berupaya membangun kesadaran masyarakat terkait cinta, bangga, dan paham rupiah. Bank Indonesia bersama dengan 6 bank yang ada di Sulawesi Utara menggelar peresmian program Serambi 2026 pada Rabu pagi. Kepala Bank Indonesia Sulut Joko Supratikto mengatakan program ini akan berlangsung sejak tanggal 18 hingga 27 Februari 2026 dengan menyasar sejumlah daerah seperti Kota Manado, Kota Mubagu, Tomohon, Minahasa Selatan, dan Bolaang Mongondo. Ini mengalami kenaikan dari tahun lalu itu 1,17 triliun. Ya. Nah ini ada dua skema memang. Satu adalah langsung kepada masyarakat, yang satunya nanti lewat penarikan yang dilakukan oleh teman-teman perbankan. Tadi 27 bank datang ke sini, gitu ya, untuk sama-sama kita nanti sama-sama kerjasama kolaborasi sinergi untuk melayani masyarakat. Di lain pihak, Bank Sulutgo menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan gelaran program Serambi 2026. Komitmen ini untuk mengedukasi masyarakat terkait cinta, bangga, dan paham rupiah. Dalam rangka kita sekalian edukasi masyarakat terkait bangga dan cinta rupiah serta paham rupiah, jadi kita tetap akan terus melakukan edukasi terhadap nasabah-nasabah kami, terutama yang ada juga kan masih ada yang di daerah kepulauan, Pak, ada di Bolaang Mongondo maupun di mana-mana yang sudah ada wilayah cabang yang ada Bank Sulawesi Utara, termasuk memang ini kita ada di Gorontalo, Pak. Sampai minggu itu ada Bank Indonesia Gorontalo yang akan melaksanakan. Tetap kita akan tunjang dalam rangka meningkatkan kesadaran rupiah terhadap masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Nantinya Bank Indonesia juga akan menggelar penukaran uang pada tanggal 2 hingga 13 Maret guna menyemarakan bulan puasa. Suingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, umat Katolik di Kota Manado mengikuti perayaan Misa Rabu Abu sebagai penanda memasuki masa Prapaskah. Seperti terpantau di Gereja Santo Ignatius di Kelurahan Pinaesaan, ratusan umat Katolik terpantau mengikuti sore. Ratusan umat Katolik memadati Gereja Santo Ignatius Kota Manado pada Rabu sore untuk mengikuti Misa Rabu Abu. Gereja Santo Ignatius menggelar Misa Rabu Abu sebanyak 3 kali, yakni pukul 5.30 WITA, pukul 16.30 WITA, dan pukul 19.00 WITA. Dari pantauan Kompas TV, Misa berjalan kusuk dan penuh hikmat. Dalam Misa Rabu Abu ini, selain mendengarkan firman Tuhan, seluruh umat Katolik yang hadir akan meminta tanda salib di dahi sebagai simbol pertobatan. Misa Rabu Abu sesi kedua di Gereja Santo Ignatius dipimpin Pastor Yohanes Montolalu, pastor yang merupakan pastor paroki Santo Ignatius Manado. Sesuai dengan kalender liturgi di dalam gereja Katolik, setiap tahun pada waktu kita memulaikan masa Prapaskah sebagai masa persiapan untuk perayaan Paskah, maka diawali dengan satu hari yang kita rayakan dengan perayaan Hari Rabu Abu. Dari nama yang dipakai Rabu Abu,
maka berarti ini perayaan yang memang biasanya dirayakan pada hari Rabu. Dan kemudian dengan Abu artinya itu satu ritual khusus di dalam perayaan hari Rabu ini. Ritual khusus itulah pemberkatan dan pemberian abu kepada jemaat yang hadir. Bagi umat Katolik, perayaan Misa Rabu Abu merupakan pertanda tibanya masa Prapaskah, di mana di momen ini umat Katolik diajak untuk melakukan pantangan dan puasa. Yana Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, maskapai Transnusa resmi membuka rute penerbangan internasional dari Bandar Udara Internasional Taiwan Taoyuan menuju Kota Manado. Di hari perdana peluncuran, banyak 137 turis dari Taiwan disambut Gubernur Sulawesi Utara di Bandara Internasional. Penerbangan perdana Transnusa dari Taiwan ke Kota Manado menjadi angin segar bagi industri pariwisata di Sulawesi Utara. Pada peluncuran penerbangan perdana itu, pesawat tipe Airbus A320 berhasil membawa sebanyak 137 penumpang asal Taiwan disambut pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus yang menyambut langsung ratusan turis dari Taipei ini berharap penerbangan Taiwan Manado akan menjadi angin segar bagi pariwisata di daerah. Gubernur juga meminta seluruh pihak agar menjadi tuan rumah yang baik. Saat ini saja, setiap 5 hari ke depan, itu kita akan kedatangan lagi dari Taipei. Kita berharap kami yang ada di Sulawesi Utara ini akan melihatkan segalanya dengan baik, dan saya berharap masyarakat Sulawesi Utara juga tuan rumah yang baik. Maskapai Transnusa akan melayani penerbangan pulang pergi Taiwan Manado pada tanggal 14, 18, dan 22 Februari 2026. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Direktorat Pembinaan Masyarakat atau Ditbinmas bersama Persatuan Tinju Amatir Nasional Sulawesi Utara menggelar kegiatan street boxing on the street yang dipusatkan di Taman God Bless Park Manado pada Senin sore. Kegiatan ini bertujuan menggelorakan olahraga tinju kepada generasi muda, sekaligus ajang mencari bibit baru di olahraga ini. Boxing on the street dipusatkan di Taman God Bless Park Manado. Antusias warga dan peserta sangat tinggi terlihat karena banyaknya peminat yang menyaksikan kegiatan tersebut. Bahkan Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus berkesempatan hadir untuk menyaksikan kejuaraan olahraga bela diri ini. Sebanyak 160 petinju ikut berlaga di kejuaraan ini dengan ikut di 6 kategori, yaitu kategori elit men putra-putri usia 19-40, kategori youthman putra-putri usia 17-18 tahun, kategori junior putra-putri 15-16 tahun, kategori mini junior putra-putri 13-14 tahun, serta kategori semi junior putra-putri 10-12 tahun. Saya melihat ini sangat bagus ya. Ide Kombes Rio ini dengan kawan-kawan, saya lihat antusias dari sasana-sasana ini termasuk peserta atletnya ini sangat bagus ya persiapannya saya lihat ya. Dan semuanya saya melihat ada gentleman, ada kejujuran di dalam pertandingan ini. Nah tentunya ini modal ya, modal. Saya melihat kader-kader ini sudah dibangkitkan kembali, semangat olahraga kita, semangat pertinjuan kita, dan sudah dicontoh yang lalu ya, kita juga dapat emas dari Indonesia khususnya Sulawesi Utara ya di ajang SEA Games yang lalu. Jadi ini kebanggaan buat kita lah. Karena nak suka kalau orang pukul. Habis itu Tamang Jabul itu di sekolah, makanya suka ikut tinju. Ikut tinju, oke. Adik seberapa kali ikut lomba dang sayang? Baru 2. Baru 2 kali. Pertama kali bagaimana? Menang, kalah atau apa? Kalah. Kalah. Sekarang? Untung. Boxing on the street digelar selama 2 hari, mulai tanggal 16 hingga 17 Februari 2026. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara rutin hingga ke kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Usai jedah, kami akan hadirkan informasi dari Indonesia Timur, diantaranya masjid unik berbentuk Ka'bah. Tetaplah bersama kami.
Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Setelah 3 hari pencarian, penambang emas ilegal yang tertimbun longsor ditemukan meninggal dunia pada kedalaman 15 meter. Wali Kota Jayapura perintahkan tutup seluruh tambang emas ilegal di Kota Jayapura. Upaya pencarian dan evakuasi terhadap penambang emas ilegal yang hilang di Kelurahan Batu Putih, Gajah Putih, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura membuahkan hasil. Korban bernama Raffles Fonataba berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada kedalaman 15 meter dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa malam. Upaya evakuasi terhadap korban berlangsung dramatis karena lubang sempit dan material tanah yang mudah longsor membuat tim SAR gabungan harus bekerja sangat hati-hati. Bahkan tim cukup kewalahan saat melakukan proses evakuasi. Kurang lebih 3 jam berupaya, korban berhasil dikeluarkan dari dalam lubang dan jasad korban langsung dievakuasi menuju RS Bayangkara untuk kepentingan medis dan selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Pasca korban ditemukan, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo memerintahkan agar seluruh tambang emas ilegal yang ada di Kota Jayapura ditutup karena tambang ini berada di dalam Kota Jayapura dan berpotensi menimbulkan bencana alam, banjir, dan longsor. Ini akibat yang terjadi karena yang terjadi terhadap yang dulangnya menggali. Tapi dengan akibat dulang-dulang yang daerah yang rawan bencana ketika hujan dan longsor, itu akan menimpa masyarakat yang lain. Akibat dari orang lain kena orang lain, ini kan juga itu masalah besar. Nanti kalau sudah begini pemerintah yang disoroti, padahal ini kan masyarakat sendiri yang bekerja dengan gali-gali tanah dulang sehingga ini. Jadi mungkin ke depan setelah ini, sekarang jenazah nanti setelah diangkat, kubur dan tempat-tempat dulang akan kita larang semua di Kota Jayapura. Saya kemarin di Jakarta sudah ketemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Keamanan dan beliau juga minta data. Nanti kalau data kita kirim maka tim akan turun untuk Satgas PKH-nya yang nanti akan turun untuk menghentikan semua yang lagi dulang emas di kota-kota Jayapura, khusus Kota Jayapura. Wali Kota juga mengaku sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait dan akan dilakukan penutupan tambang emas ilegal secara permanen. Tim Liputan Kompas TV Jayapura, Papua. Berita lainnya, menjelang bulan suci Ramadan, jasa pemotongan dan pembakaran ayam musiman mulai marak di pinggir jalan. Dalam Kota Kendari pada Rabu 8. Warga mengaku sangat terbantu karena tidak perlu repot memotong dan membersihkan ayam. Lapak-lapak dadakan ini yang berada di Jalan Pembangunan Kelurahan Sanua, Kota Kendari tampak ramai diserbu warga yang ingin mempersiapkan kebutuhan menu dalam bulan suci Ramadan. Para pedagang mengaku kebanjiran pesanan karena banyak warga memilih membeli ayam lalu langsung dipotong dan dibakar di tempat. Untuk jasa pemotongan sekaligus pembakaran, warga cukup membayar sebesar Rp15.000 per ekor. Jasa itu biasanya hanya muncul pada momen-momen hari besar keagamaan seperti bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sahrir selaku jasa tukang potong ayam mengatakan dalam sehari usahanya bisa memotong hingga ratusan ekor ayam. Dirinya mengaku bersyukur karena usaha jasa musiman itu membawa rezeki tambahan menjelang Ramadan. Ini kalau kita jadi tukang potongnya saja toh, kita dengan jasa pembakarannya pokoknya terima bersih. Jadi ibu-ibu di rumah tidak perlu mau bersihkan ayamnya, langsung terima jadi. Jadi dengan bakar-bakarnya semua Kalau untuk bakarnya biasanya berapa biaya gitu? Kalau bakar tuh 5.000 Pak, tapi kan biasanya ini kita harus langsung satu kali dengan bakar dan potongnya. Dan cabut-cabut dulu yang bersihkan semua. Berapa itu kalau kali? Kalau bersihkan itu 10.000 Pak, kalau yang ininya 5.000 sih. Sementara itu, para pembeli pun merasa terbantu dengan adanya layanan tersebut. Selain praktis, warga tidak perlu lagi repot memotong, membersihkan, hingga membakar ayam di rumah. Waude Gauno, salah satu pemesan ayam, mengatakan sangat terbantu sebab ayam yang sudah dibeli bisa langsung diproses di lokasi dan siap dibawa pulang. Ini persiapan apa ini, Bu? Oh, bukan puasa. Puasa. Ibu, kalau saya lihat ini Ibu langsung beli ayam langsung dibakarkan ya begitu? Ya, beli ayam dipotong langsung dibakarkan. Kenapa langsung ada begitu? Memudahkan atau bagaimana? Istilahnya kita itu tiba di rumah langsung tinggal kita kerja biasa saja, memudahkan pekerjaan dalam rumah.
Sapar warga lainnya mengatakan dirinya setiap tahun pasti membeli ayam dan langsung memotong dan membakarnya di tempat, sebab dirinya tidak perlu lagi repot ketika tiba di rumah. Di sini terserah pembelinya, kalau beli langsung bakar juga, mereka siapkan tempat bakar begini. Mereka ambil kayak menawarkan jasa, bayar 15.000 satu ekor bakar begini. Jadi Bapak membeli langsung bakar membeli di tempat lain bisa bakar di sini. Potong di sini, bakar di sini. Jadi ini yang punya ini bukan penjual ayamnya, hanya menawarkan jasa. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Berita lainnya, warga Muhammadiyah di kota Kendari lebih awal melaksanakan salat tarawih berjamaah menyusul penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah oleh Muhammadiyah pada Selasa malam 17 Februari 2026. Seperti yang terlihat di Masjid Ummu Sabari, kota Kendari, ratusan jamaah memadati masjid untuk melaksanakan salat Isya dan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Jamaah tanpa khusyuk mengikuti rangkaian ibadah sholat tarawih di malam pertama Ramadan di Masjid Ummu Sabari, Kota Kendari, Selasa malam 17 Februari 2026. Panitia Amalia Ramadan Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, Lahamiku, menyampaikan pelaksanaan sholat tarawih itu mengacu pada hasil hisab yang telah ditetapkan pimpinan pusat Muhammadiyah. Penetapan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh warga Muhammadiyah di Indonesia dalam memulai ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Suasana hikmat dan penuh kekeluargaan terasa di masjid. Usai sholat tarawih, jemaat juga mengikuti tausiah singkat yang mengajak umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal ibadah selama bulan suci Ramadan. Panitia, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini bagi masyarakat Islam secara keseluruhan, terkhusus kota Kendari ini, betul-betul dapat melaksanakan ibadah puasa dengan hikmah. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan di bulan ini adalah banyak pembelajaran yang akan kita peroleh, terutama dari penceramah-penceramah, dan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang didapati selama Ramadan itu akan teruji, akan terpublikasi setelah 11 bulan yang akan datang. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama masih akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan secara nasional. Dengan dimulainya sholat tarawih itu, umat muslim khususnya warga Muhammadiyah di kota Kendari menyambut datang bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita dan harapan akan keberkahan. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Jalan Sunu Kota Makassar menjadi pusat jajanan takjil di kala bulan suci Ramadan. Makassar untuk berbuka puasa. Sejumlah menu takjil disediakan di pusat takjil di Jalan Sunu Kota Makassar. Berbagai makanan baik kue tradisional hingga modern dihidangkan di sini. Salah satunya kue dadar dan juga kue gogos serta jalangkote. Kue berbahan beras ketan yang dibungkus dengan daun pisang menjadi salah satu menu favorit saat berbuka puasa di kala Ramadan tiba. Untuk harga tergolong terjangkau, yakni dijual dengan kisaran harga Rp1.000 hingga Rp2.500 per bijinya. Ini memang jualan kue seperti ini juga? Iya. Terus, semua. Oke. Bu, jenis kue apa saja yang biasa kita jual? Semua Kak, kue tradisional, ada gogos, puding, patrisala, banyak jenisnya. Ada lebih 40 macam. Ada dadar juga saya lihat, Bu? Iya, ada dadar, jalangkote, panada, ada semua. Rata-rata harganya berapa itu, Bu? Mulai 1.000 semua, Kak. Alhamdulillah, ya begini rame. Habis setiap hari juga, alhamdulillah. Buka puasa. Oh, berarti sudah puasa hari ini? Oh, sudah puasa? Kue apa kita beli? Dadar. Oh, kue dadar. Berapa tadi kita belikan? 10.000. 10.000, Dik. Memang sering belanja di sini, Pak Ji, kalau buka puasa? Iya. Makasih banyak, Pak Ji. Nah, bagi Anda yang rumahnya dekat dengan Jalan Sunu, mungkin lokasi ini menjadi favorit Anda untuk memilih menu takjil yang dijajakan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kehadiran masjid dengan desain sudut Ka'bah di kota Makassar menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Tidak hanya untuk beribadah, masjid ini banyak dikunjungi jemaah untuk melepas rindu suasana tanah suci.
Saudara, jika Anda ingin melakukan wisata religi yang ada di Kota Makassar, maka Anda harus datang di masjid tempat saya berdiri saat ini, yaitu Masjid Al-Fatih Al-Ansar. Salah satu sudut masjid ini ada ciri khas yang unik, yaitu menyerupai dengan bangunan suci umat muslim yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah lengkap dengan batu Hajar Aswadnya. Seperti apa? Kita intip bersama. Masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Ka'bah ini dibangun pada tahun 2015. Nama Al-Fatih Al-Ansar diambil dari nama cucu pendirinya, Mustamin Ansor. Pembangunan masjid ini berawal saat sang pendiri mendapat bisikan untuk mendirikan rumah Allah sekembali dari ibadah haji di Tanah Suci. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 600 meter persegi dengan lebar 9 meter, panjang 17 meter, dan tinggi 12 meter. Angka-angka tersebut memiliki makna religius, mulai dari bulan pembangunan, jumlah rakaat sholat wajib, hingga filosofi rukun Islam dan rukun iman. Awal mula terbentuknya Masjid Ka'bah ini yang dikenalnya dengan Masjid Ka'bah bermula terinspirasinya daripada pendiri masjid, yakni sedang melaksanakan umroh. Beliau terinspirasi pada saat melaksanakan umroh akan membikin ketika sudah sampai di Indonesia mau membuat masjid yang miniaturnya sama persis dengan Ka'bah yang ada di Baitullah. Kemudian terinspirasilah beliau untuk membangun masjid ini. Kemudian juga makna dari salah satu masjid ini ada juga makna dari setiap pintu itu memaknakan bahwasanya sholat itu ada 17 rakaat. Dari setiap pintu itu maknanya ada beberapa jumlah sholat yang senantiasa kita lakukan setiap hari. Di bagian dalam masjid terdapat ornamen klasik berpadu sentuhan modern. Di lantai 1 terpajang lafal-lafal Allah dalam kaligrafi Arab. Sementara di lantai 2 terdapat ornamen kayu besi didatangkan dari Kalimantan berbentuk pohon yang dihiasi 99 Asmaul Husna. Dengan keunikan arsitektur dan nilai spiritual yang kuat, Masjid Ka'bah tak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga simbol kerinduan dan kecintaan umat terhadap Baitullah di Kota Makassar. Ya, saudara, itulah merupakan replika dijelaskan bagaimana Al-Quran turun secara berangsur-angsur ke muka bumi, terus kemudian menjadi kitab suci umat muslim. Kegiatan hari-hari di Masjid Ka'bah atau Masjid Al-Fatih Al-Ansar ini, selain menjadi tempat ibadah, juga menjadi obat rindu bagi umat muslim yang belum pernah atau pernah ke Masjid Haram di Mekah untuk berdoa semoga bisa kembali lagi ke sana. Saya Gufran Lamataha, Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Atas kebersamaan Anda, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen.